Shalom, oras madihita amanginang ala naneng masuk nama calon pengantin di acara pemberkatan nikah Yohanes Sihombing Dohot Sari Boru Sitorus Pinangidoma Tuhamu amanginang asa jongjong mahita saluhuna. Udul mahita amanginang. Baik, amanginang yang dikasihi Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah, acara kita di halaman 85. Kita memakai model 2 Romawi B.2. Sekali lagi acara kita halaman 85 model 2 Romawi B.2. Selanjutnya nanti ada lagu pujian dari guru-guru sekolah minggu di acara nomor 4 halaman 87. Tanpa mengurangi rasa hormat amanginang, mari kita silent
handphone kita. Dan marilah kita ikuti acara demi acara dengan tertib. Dan kami mohon dengan sangat kepada ibu-ibu yang membawa anak kecil supaya menjaga anaknya. Jangan lari-lari. Dan kalau menangis nanti langsung dibawa keluar. Marilah kita ikuti acara ini dengan kusuk. Baiklah, Amanginang, kita akan masuk ke panggilan beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersukacita atas segala kasih karunia Tuhan Allah yang telah memanggil dan mempersatukan kita dalam persekutuan yang kudus bersama kedua mempelai yang akan menerima pemberkatan pernikahan saat ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Marilah kita sujud merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kuasa dengan menyanyikan lagu berlimpah sukacita. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersama. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Kasih Yesusku selalu di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kasih Yesusku selalu di hatiku, Yesus di hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini, Yohanes Bangun Fernando Sihombing dengan Yulita Sari Triodor Sitorus, yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka.
Mereka datang memohon berkat-Mu, ya Tuhan kami, Yesus Kristus yang Maha Murah. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai sejahtera dari permulaan hingga akhirnya. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ini, karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Jemaat kami persilakan duduk, kita dengar pujian dari guru-guru sekolah minggu.
Baik, kita lanjutkan acara kita. Kita persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi. Yesus, berikanlah roh hikmat untuk memahami firman dari-Mu, dan berikan penglihatan juga hati yang mengerti jalan-Mu, agar kami mengikuti jalan terang dalam sinar-Mu. Langkah kami aman dalam bimbingan-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Horas shalom untuk kita semua. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terlebih kepada kalian berdua, Yohanes dan Yulita Sari. Firman Tuhan di dalam ibadah pemberkatan nikah pada pagi hari ini kami ambil dari kitab Yosua pasal 24 ayat 15c, dikatakan demikian. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Allah yang gua doh dong aku sajabu ikut jahubado uluan nami. Hakikat rumah tangga Kristen adalah hidup di dalam Kristus. Itu dulu yang pasti, ya Yohanes dan juga Yulita. Hakikat rumah tangga Kristen hidup di dalam Kristus. Nah, bagaimana rumah tangga yang hidup di dalam Kristus? Bagaimana rumah tangga yang selalu tetap bersama Kristus? Nah, di sini ada satu komitmen Yosua dan juga komitmen Yohanes dan Yulita Sari. Ya, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Beribadah itu bukan melulu hanya bernyanyi, berdoa, bukan hanya itu. Tetapi menjadikan Yesus, menjadikan Dia sebagai pegangan. Menjadikan Dia sebagai satu-satunya Tuhan yang menjadi penolong dan juga yang menjadi dasar perjalanan kehidupan kalian ke depan. Itu ya Yohanes, itu harus pasti. Jangan lari dari situ. Jangan pernah menjadikan yang lain. Harta perlu, uang perlu, ya, karir itu perlu, tetapi bukan itu yang membuat kita senang, yang membuat kita bersukacita, tetapi Tuhan, ya, tapi Tuhan. Kamu Yohanes adalah guru sekolah minggu, ya, guru sekolah minggu. Kemarin sudah Mang bilang siapa yang tukang cemburu, mengaku si Yulita kan aku Amang katanya. Enggak aku kata Yohanes. Ya wajar saja kan Yulita, dia selama ini dikelilingi oleh garis-garis cantik itu tadi guru-guru sekolah minggu itu. Tetapi itu guru-guru sekolah minggu, ya nang ya. Jangan nanti kamu jadi cemberut, gak usah lagi Pak jadi guru sekolah minggu, jangan ya, harus tetap ya.
Dan nanti juga kamu nanti masuk jadi parari Kamis kamu nanti, ya. Karena kalian adalah anak dari orang tua yang aktif di gereja. Saya yakin itu. Sari juga pasti aktif di GKPI, iya kan? Apalagi itu si Yohanes, dia itu anak sintua. Ya, bapaknya ketua lansia lagi. Bayangkanlah ketua lansia. Ini sangat luar biasa, enggak main-main ini si Yohanes ini, ya. Tetapi jangan hanya berhenti di situ. Jangan hanya terus aktif di gereja, aktif di sini, aktif di kegiatan ini, tetapi lupa berdoa. Jangan, ya. Harus kamu jadikan Allah itu, kamu jadikan Yesus itu sebagai satu-satunya penopang, penuntun dalam perjalanan rumah tangga kalian kelak. Nah, itulah komitmen dari Yosua pada waktu itu. Tetapi aku dan seisi rumahku. Siapa itu seisi rumah? Sudah pastilah dulu ini si Yulita. Ada juga nanti anak-anak yang dikaruniakan Tuhan kepada kalian. Tetapi bukan hanya itu saja, Yohanes. Semua yang ada di rumah itu tetap beribadah kepada Tuhan, tetap selalu menunjukkan kemuliaan Allah. Jangan sombong, ya Yohanes. Namamu Yohanes. Kalau ditambah pembaptis, waduh sangat luar biasa. Yohanes pembaptis. Tapi tidak, ini Yohanes bangun. Nah, ini bangkit. Dari situ bangkit untuk apa? Untuk selalu tetap bersama dengan Yulita, menghidupi, menjalani rumah tangga ke depan dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh sukacita, dengan penuh takut akan Tuhan dan bersandar kepada Tuhan di tengah-tengah perjalanan rumah tangga yang banyak tantangan, yang banyak persoalan, yang banyak cobaan. Ingat ya Yohanes dan juga Yulita, meskipun kita percaya kepada Yesus bukan berarti semua mulus-mulus saja, tidak. Banyak hal yang kalian hadapi. Itu sebabnya kemarin Amang mengatakan rumah tangga itu terdiri dari dua kata kan, rumah dan tangga. Rumah itu berarti tempat kita bersekutu. Kemanapun kamu mencari uang, mencari duit, Yohanes kembali ke rumah. Dan juga Yulita kan kembali ke rumah. Tetapi di dalam rumah tangga itu ada fase, ada tahapan yang harus kalian jalani, harus kalian hidupi. Nah, di dalam menjalani rumah tangga itulah yang mungkin ada saja pikiran yang berbeda. Pikiran Yohanes dan pikiran Yulita bisa saja bertolak belakang. Tetapi jangan sampai menimbulkan pertikaian ya. Kemarin di dalam konseling singkat sudah mengatakan ini mulut harus kita jaga. Ya Yohanes dan juga kamu ya Yulita, ini di depan jemaat loh. Jangan pernah keluar kata-kata cerai dari sini. Ya. Yang kedua, jangan ada pernah keluar kata-kata kasar dari sini, apalagi yang di kebun binatang sana, jangan ada ya. Jangan sebut itu. Tapi keluarlah kata-kata yang selalu tetap menghasilkan sukacita, damai sejahtera. Jadi nanti orang akan berdecak kagum, Yohanes ya. Memang rumah tangga Yohanes ini sangat luar biasa dan si Yulita. Memang dari dulu dia sudah guru sekolah minggu, sekarang dia aktif di gereja. Dan bahkan dia sudah menjadi sintua. Ini sintua nanti kamu ya Yohanes. Ya. Kok ketawa kamu? Biar ada generasi bapak ya. Biar ada generasi bapak. Sintua Yohanes. Ya. Kalau kamu nggak mau sintua ya, biar nanti si Yulita sintua. Ya. Entah siapapun itu. Dari situ mempersembahkan diri, mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Nah, dengan demikianlah kita menjalani kehidupan ini dengan penuh kebahagiaan, dan jangan cari kebahagiaan itu di luar sana, jangan. Tetapi ciptakan, ya. Nah, bagaimana menciptakan kebahagiaan itu? Yaitu hati yang selalu tetap terbuka kepada Tuhan. Inilah dirimu Yohanes, si Yulita itu. Inilah dirimu ya Yulita, si Yohanes ini. Tuhan mempertemukan proses mencinta kalian. Iya kan?
Kemarin saya tanya siapa duluan jatuh cinta, dari mana kalian bisa bertemu? Oh ada yang ngasih tahu, ada Borusitorus di sana, kan gitu. Itu awalnya ya. Nah kemudian ketemu mata dengan mata. Datang si Yohanes, cantik juga Borusitorus ini. Dia melupakan teman-temannya guru sekolah minggu, padahal itu kan. Cantik Borusitorus ini. Inilah belahan jiwamu itu. Inilah cintamu itu. Ya Yohanes, dan juga si Yulita. Kemarin Amang bercanda, emangnya di GKPI enggak ada doli-doli? Sudah berkurang Amang kau bilang gitu kan. Ini si Yulita ini bercanda aja kemarin. Tapi inilah si Yohanes itu, ya. Tuhan mempertemukan kalian, Tuhan memperkenalkan kalian melalui orang lain, kemudian Tuhan ya memproses terus membangun cinta itu di dalam hati kalian berdua. Nah selama kalian menjalani proses mencinta terus meningkat, akhirnya Tuhan menyatukan kalian melalui pernikahan. Dan itulah kita saat ini. Nanti kalian akan dipersatukan, akan dikukuhkan, akan diberkati, menjadi rumah tangga Yohanes strip Yulita. Berarti kalian membangun pagar yang baru. Nah kemudian kalian bersama-sama menaiki tangga demi tangga, itulah rumah tangga itu ya. Fase demi fase, tahap demi tahap untuk menikmati kehidupan yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan jangan pernah sia-siakan kehidupan itu ya, jangan pernah. Rumah tangga itu adalah karunia Tuhan ya Yohanes, karunia Tuhan itu Amang dan juga kami Yulita. Bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukur. Dan ingatlah bahwa berkat-berkat Tuhan itu akan diberikan juga bertahap, tidak sekaligus ya, tidak sekaligus diberikan Tuhan itu, bertahap. Apalagi nanti kalau Tuhan sudah mengaruniakan anak kepada kalian, tugas kalian itu membesarkan. Bukan hanya tugas si Yulita ya Yohanes, bukan hanya tugasnya, tapi juga ikut kamu sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin, kamu hadir di situ. Untuk apa? Untuk mendoakan, untuk membimbing, untuk menuntun anak supaya takut akan Tuhan. Itulah makna yang berikutnya dari firman Tuhan ini. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Beribadah itu sekali lagi tadi sudah mengatakan tidak melulu harus bernyanyi, harus berdoa, tidak. Tetapi melakukan kehendak Tuhan, menjadikan kehendak Tuhan menjadi kehendak kalian. Dahulukan kehendak Tuhan itu. Sejumolo malului hamu harajaun di debata. Carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kalian. Apa itu? Itu harta kekayaan, kesehatan, umur yang panjang, sukacita yang berlimpah dan yang lain-lain. Ya, tetapi beribadah kepada Tuhan itu tidak berarti kita ini egois, tidak. Ada keluarga, Yulita, ya. Kalau kalian berantem kecil-kecilan di rumah, gak usah kamu melapor sama mama ya, enak ya, janji ya. Kasih tahu aja ke mertua baru dolok 1000, baik itu orangnya ya. Inang, kami berantem kecil-kecilan sama anakmu. Nah, itu. Pasti nanti akan langsung dimarahi itu. Yohanes, kenapa kau marahi parumenku itu? Akan gitu ya. Jangan marah-marahi parumenku itu. Yohanes, gak usah melapor ke bapak ya. Jangan nanti kau bilang, Pak, bapak kan ketua lansia, kami berantem sama parumenmu, gimana ini Pak? Jangan ya. Pasti bapak nggak mau itu. Tapi kasih tahu aja, cerita aja ke ini, ke mertua ya. Tetapi kalau bisa kalian usahakan itu, nggak usah cerita-cerita. Itu yang mau mama katakan, nggak perlu ya, nggak perlu itu. Misalnya kamu kesal, kamu marah, ya udah berdoa aja kepada Tuhan, curhat kepada Tuhan. Jangan pernah curhat kepada teman-teman ini ya. Nah itu menjadi salah satu cikal bakal kerusakan rumah tangga. Ketika curhat kepada orang lain, datang orang lain itu dikompor-kompori lagi, dipanas-panasi lagi. Akhirnya kita semakin galak, semakin emosi. Apa yang terjadi? Bukannya semakin damai, semakin retak ya. Jadi jangan curhat kepada Tuhan Yesus ya Yohanes. Dan juga kamu ya Yulita.
Berdoalah kepada Tuhan. Nah itulah yang mau dimaksudkan oleh firman ini untuk mengingatkan kalian berdua menjalani rumah tangga itu yang penuh dengan rahasia ilahi. Tidak terselami berkat-berkat Tuhan ya di dalam rumah tangga itu. Beda sekarang masih pengantin baru, tahun depan, tahun berikutnya, 10 tahun berikutnya sampai kita tua. Dan rumah tangga itu tidak setahun 2 tahun. Sepanjang Tuhan memberikan umur kepada kita, ya. Sepanjang Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, maka disitulah kita harus selalu tetap bersama dengan Dia dan jauhkanlah hal-hal yang membuat Tuhan sedih. Jangan, harus selalu tetap hormat. Ya, Yulita, kamu paruh main, apa dikatakan oleh mertua, iyakan, jangan lawan ya Inang ya, jangan lawan. Bahkan bilang sama mertuamu, ajari aku Inang gitu. Kamu kan panyaran si Hombing. Si Hombing itu baik-baik, yang saya tahu ya. Kamu harus aktif keluarga, aktif di Punguan, tapi terlebih aktif di gereja. Dan juga kamu ya Yohanes, kamu aktif di mertuamu Sitorus ya. Sitorus juga baik-baik. Ingat itu ya. Ingat itu. Kamu harus menjadi hela yang menjadi kebanggaan. Anggo hela nami si Hobingi. Anggo hela nami si Yohanes ini berjuang. Jangan pernah tinggalkan adat ya. Janji Yohanes, kamu Yulita ya. Jangan pernah bilang apa itu adat, apa itu enggak. Jangan ya. Kita ini orang Batak yang hidup di dalam iman dan juga sekaligus hidup di dalam adat. Itu kita. Ya. Tidak bisa itu lepas itu, adat itu. Jadi harus nanti aktif ya. Kalau nanti kamu harus aktif di Sitorus kamu, Yohanes, dan juga kamu ya Inang ya di si Hombing. Jadi pengurus kalian nanti di situ kan enak. Jadi aktif di situ. Nah, keaktifan itu menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang mau bersekutu, yang mau bersama dengan orang lain. Nah, itu orang yang beribadah kepada Tuhan tidak hidup di dalam dirinya sendiri, tetapi juga dia bersama dengan orang lain. Karena itulah persekutuan yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, bukan untuk hanya keluar kamu, tetapi juga untuk orang lain. Meskipun di tengah-tengah perjalanan itu tetap saja kalian berdua yang menjalani rumah tangga itu, tetapi di dalam persekutuan orang Kristen itu kita tidak bisa menghindar, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita adalah keluarga, ya, keluarga besar. Orang Batak, keluarga besar, keluarga Allah yang sudah ditebus, yang sudah diberkati oleh Tuhan, dan Dia selalu tetap setia bersama dengan kita di dalam menjalani rumah tangga itu. Dan disinilah kekuatan itu ya, kekuatan itu. Kalian tadi naik tangga ke sini kan? Selalu mengatakan ini di khotbah-khotbah saya. Di dalam tangga itu ada pegangan kan? Ada pegangan. Nah, kadang-kadang kalau kita melangkah naik tangga itu kita refleks ya, memegang pegangan itu. Kenapa? Supaya lutut kita ini kuat, enak melangkah. Nah, rumah tangga kita itu juga ada pegangan. Pegangan kita itu siapa? Yesus. Supaya apa? Supaya itu tadi kita menaiki ya, masuk ke fase demi fase, tahap demi tahap bersama dengan Dia. Karena kita ini punya keterbatasan. Ingat itu ya Yohanes. Jangan mentang-mentang kamu sekarang masih muda, wah semua bisa kamu kerjakan, semua bisa kamu makan. Ingat, kita ini punya keterbatasan. Disinilah kita berserah diri kepada Tuhan. Ya, berserah diri, berdoa kepada Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Enang ya, dan juga kamu, Yulita, kamu adalah penolong Enang. Itu di Alkitab dikatakan, istri itu adalah penolong bagi suaminya. Bukan berarti fisikmu lebih kuat, tidak. Tetapi keuletan itu, kelemah lembutan itu ada di kalian, ada di kamu. Ya, berikanlah itu untuk Yohanes, supaya dia merasa rindu, kangen terus, at home dia di rumah. Ya, kamu pintar masak nasi,
Bisa? Masak ikan bisa? Bikin arsik bisa? Enggak tahu. Oh, nanti belajar sama mertuamu ya. Iya. Itu hal-hal kecil. Kalau misalnya pintar masak, pintar apalagi memasak seleranya. Si Yohanes, seleramu apa Yohanes? Panggang, saksang, sup, atau ikan asin? Apapun itu. Itu hal-hal kecil itu loh. Tetapi di situ membuat si suami itu merasa rindu dia. Ya. Jadi ciptakan itu. Jangan pula nanti karena kau masak nasi gosong, masak ikan, waduh, jadi hitam, ya kan? Gosong terus. Sehari 2 hari dia pala-pala itu makan, besoknya dia makan kelapa terus. Mau kok dia makan kelapa terus, enggak kan? Ke warung enggak mungkin kan? Tapi biarlah nanti si Yohanes ini, enak masakan istri di rumah, pulang ke rumah maunya harus seperti itu, ya harus gini dia. Itu hal-hal kecil loh, ya. Nggak perlu kamu membaca buku bagaimana membahagiakan suamiku, bagaimana supaya dia selalu tetap mencintai aku. Terus kamu cari buku, kamu cari di Google dan yang lain, itu nggak ada. Ya, hal-hal kecil aja. Sapaan, kemarin kan sudah kita percakapkan itu ya, sapaan yang lembut. Kemudian itu tadi sentuhan kelembutan itu. Nah dia nanti akan selalu tetap rindu, akan selalu tetap hatinya di rumah, ya hatinya di rumah. Nah ini yang menjadi persoalan dalam rumah tangga muda sekarang ini. Banyak yang bercerai. Kenapa? Karena yang satu dengan yang lain tidak saling memahami. Jadi kalian jangan hidup sama-sama ya. Harus bersama-sama, harus ada bernya, ya. Jangan hanya sama-sama. Datang misalnya si Ulita, saya kan kerja, datang kamu, saya juga kan kerja. Ya udah duitmu, duit saya, lo, gua nggak ada, ya. Dalam rumah tangga orang Kristen nggak ada lo, gue, nggak ada itu, ya. Janji ya, Yohanes. Jangan dulu ngantuk kau, dengarkan dulu amang khotbah. Ya. Udah terus kebayang-bayang ini si Yohanes ini nanti kami kemana, ke Bali atau kemana nanti lah itu rencana itu. Ntar lagi pesta capek kau, nggak bisa kau tidur nanti di gedung. Orang diulosi terus ya kan. Itu kamu menjadi raja dan ratu. Jangan ya. Jangan pernah mengatakan di rumah tanggamu lo, gue. Oh jangan, nanti Tuhan Yesus marah. Ya, karena itu dirimu. Ingat itu ya, coba lihat dulu si Ulita itu. Cantik kan? Ini pun si Ulita ini gitu, kita nggak ikut kau lihat. Inilah pandanglah dia suamimu itu, ganteng kan? Ganteng itu sombing itu, aduh. Tadi dia datang masuk ke konsistori, loh kok lain si Yohanes ini nggak nampak dia guru sekolah minggu kan? Biasanya dia nampak guru sekolah minggu cuek dia ini pakai kaos-kaos, datang dia langsung dikerjakan ini dan itu. Ini pakai jas dia, ya. Udah 1,5 tahun abang di gereja ini baru kali ini amang melihat dia pakai jas, gantengnya bukan main ini, ya. Tetapi jangan menjadi sombong, itu ya. Ingat itu sekali lagi, didengarkan keluarga di sini dan juga dengarkan Tuhan. Jangan ada pernah kau katakan itu dari mulut ini, lo, gue, nggak ada. Tapi kita, ya. Pakailah tanganmu itu, Yohanes. Ini didengarkan keluarga, buka tanganmu dua-dua. Jangan pakai tanganmu itu menampari si Yulita. Ya Bang ya, jangan. Cantik kan? Coba kau tampari dia, nanti jadi jelek. Biru di sini, lembam di sini kan, bengkak matanya. Jangan ya, jangan. Jangan pakai kakimu menendangi dia itu bukan bola. Ya. Tapi pakailah tanganmu ini, pakailah kakimu ini, berjalan bersama-sama dengan dia. Kamu Yulita, ini hati-hati dengan ini, ya. Jangan misalnya karena marahmu burus terus, kau gini kan, apa? Pulangkan aku, pulangkan. Cerai pun jadi, oh jangan, gak boleh, ya. Tapi pakailah ini untuk mengeluarkan kata-kata yang indah. Dan kemudian tangan itu, pakai dia. Untuk menyayangi dia, suamimu ini, ya, membantu dia bersama dengan dia istrimu ini, supaya rumah tangga kalian hidup di dalam Yesus. Songan di manang jamu keluarga besar si Hobbing, dolok 1000. Tanya kau kamu apa rumah munaon, nauli naburju, senyum, ido horo apa niaran nyak kasih Hobbing, murah mekel, gitu. Karena mamaku juga si Hobbing, Yulita. Ditanya kau kamu mak mertua mak,
ala di leho debata tebba parumain di keluarga besar si Obing Dolok Saribu songoni nak situru sate tanya ko kamu mahela munoda tanya ko kamu mahela munoda nabur jure hela munod guru sekolah minggu tedde dong jala juju hamu toy mamang hela itu situ amahamu itu rinakan emulusi matua nama juju terhatop doi olamang inakan jadi nanti ya Yohanes kalau amang mertuamu atau inang mertua bilang udahlah hela situ amahamu olok langsung gitu ya. Coba bapak mengatakan udahlah mak sintu lah kamu udahlah pak nanti itu sintu itu jangan suka kau melawan kan tapi kalau mertua mang akan gitu ya langsung patuh. Jadi tanya kok kamu mak hela munon asa terus berkarya di bagasan tuani naksongoni di hamusi Obing asa gabe rumah tangga di bagasan lasni rohana sida jala sihut ton debata. Amin. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan kepada Yohanes, Yulita, dan juga kepada kami saat ini. Supaya kami selalu tetap beribadah kepada Tuhan. Menjadikan Tuhan satu-satunya pegangan, penolong, penuntun dalam kehidupan perjalanan rumah tangga kami. Khususnya rumah tangga Yohanes dan Yulita. Berkatilah mereka, jagai mereka setiap saat dimanapun mereka berada. Dan juga nanti setelah dari gereja masih akan dilanjutkan ulaun adat di gedung Sahala Mertua. Biarlah pelaksanaan adat itu menjadi kemuliaan dan keagungan nama-Mu. Terima kasih Allah Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Kedua calon pengantin saya undang untuk maju ke altar. Berbahagia tiap rumah tangga di mana Yesuslah sahabatnya. Dan bergemar berbakti kepadanya, selalu tekun di dalam doanya. Mereka selalu mengasihi Dia dan suka melakukan perintahnya. Pikiran, kata, dan perbuatannya tetap sesuai dengan firman-Nya. Berbahagia suami dan istri, hidup sehati dalam kasih-Nya. Satu harapan imannya sejati di dalam Yesus Kristus Tuhannya. Memohon berkat Tuhan tiap hari yang diberikan dengan limpahnya. Betapa sulit pun jalan hidupnya, mereka setia pada Tuhan-Nya. Sekarang kita masuk ke liturgi pemberkatan nikah. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara bermaksud akan melaksanakan perkawinan. Tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara perkawinan orang kafir. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina.
Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikianlah firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria Yohanes Bangun Fernando Sihombing, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Yulita Sari Triodor Sitorus menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Yulita Sari Triodor Sitorus yang telah dipilih saudara Yohanes Bangun Fernando Sihombing menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Yohanes Bangun Fernando Sihombing menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya. Sekarang saya memintakan saudara berjabatan tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Saya adalah hamba Tuhan
yang memberitakan firman-Nya kepada saudara berdua. Di dalam nama Allah Bapa dan dalam nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus, saya mengatakan, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, Yohanes Yulita, sekarang kalian sudah menjadi keluarga suami istri di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Parhalado untuk maju ke altar memberikan cenderamata Alkitab kepada pengantin. Shalom. Puji Tuhan, pemberkatan nikah anak Huria kita, Yohanes dengan Sari, sudah berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Tuhan. Tadi Amang Pendeta yang bisa kami petik daripada apa yang tadi Amang Pendeta katakan, bahwa aku dan seisi rumahku akan selalu beribadah kepada Tuhan. Itulah yang kalian camkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari, sehingga dalam menghadapi rumah tangga, mengarungi rumah tangga bisa berjalan dengan baik sampai kepada ke tempat tujuan, maupun itu dalam keadaan susah maupun itu dalam keadaan gembira. Di sini Huria HKBP Bogor akan memberikan kenang-kenangan berupa Alkitab kepada kalian berdua yang diwakili oleh Parhalado kita. Jadi kiranya Alkitab yang diberikan oleh Huria ini kalian boleh baca setiap hari, karena disitulah semuanya dasar kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Selamat menempuh hidup baru. Selamat kepada kedua orang tua. Semoga senantiasa bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kami mengundang guru-guru skala minggu juga untuk datang ke depan memberikan ucapan dan memberikan kenang-kenangan.
Udah, silakan duduk nanti untuk menyalamnya ya. Ya, saya persilakan Yohanes dan Yulita kembali ke tempat duduk, tetapi sebelumnya menyalam orang tua diiringi lagu Jongjong Mahamu Natoras Dihudulanna Asaro Nasida Majalakamu. Ayo silakan kembali diiringi lagu. Hudul Mahamu. Kita lanjutkan acara kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kami mohon
Kita teruskan satu ayat lagi, jemaat kami undang bangkit berdiri. Senantiasa pimpinlah dan hati kami isilah dengan damai sejahtera. Curahkan Roh-Mu yang kudus supaya kami bertekun setia hidup rukun. Haukah dosa, pertikaian, pertengkaran dari kami, agar kami hidup damai. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Jemaat kami persilakan duduk. Pengantin saya undang maju ke altar untuk foto dengan pendeta, dan selanjutnya acara dipandu oleh Sintua Sektor Piniel.
Jadi mulai tema di hita salutna nungasipul acara pemberkatan ni yana kota yana koni huriata. Jadi sonari kupasat tami ma madokon hata sian anon perjolo ma sian keluarga ni si Hombing dungenon manguduti ma sian keluarga ni si Torus. Melihat di pasat tami ma tu keluarga ni amang si Hombing. Shalom, horas madihita saluhna, nahu persanga bihami, jala madok mauliati hami, tuamang pendeta api nababan hala inang boru manalu, ima pendeta resort Bogor, maka mulai tehon di holong aseni rohani Tuhata. Boy mardalan tipak di pamasu-masuon anak dohot boru ni huriyay. Sian hami keluarga besar si Hombing. Madok mauliate tuamang pendeta resort api nababan MTH hala inang boru manalu. Suang-suangani masudi perhaladu ni huriyatta nabulunun hakabibi peledang Bogor. Disudi pelayanan munamang. Sai marbugarama amat taribata laos martabata bakana porsia lumobi di hatani tuhatta na di pauraton uhir turoha gabi hanguluan madihite lumobi di anak dohot parumain nami marhitiomma di damang nainang nahu parsanga bihami naria takas di bugasan huriat taon buhita menyasikan pamasu-masuon pardonga saripion ni anak dohot parumain nami mauliati gudang ma dihita na mardonga tubu peparan yo puta borsa siru monggur boru bere raja di donga sahuta suang-suanima nang di hula-hula nami tulang nami duluk 1000 nang akka pariban nami suang-suanima dihamu hula-hula nami Raja Sitorus marhiti anak kata natasakabi pinitani rohatta di patulus tuhatta dari damai di bugasan sadarion hasadaun di rohatta dohot tangyangta di yoloi tuhatta alani tonani amang padita nakaning tangyang masih tangyang may tatutu ang giat keluarga ne baruon gabi ruas na mangulu tuari na mangihut mauliate hupasahat nami tu organis pemandu lagu songanima nang diak kaya nakon nami naposo napasahaton pujian sian guru sekolah minggu mauliate ma tetap semangat melayani Tuhan damang dainang nadong di bugasan huriatta di bugasa tikion atas nama keluarga lasom magukod juju nami ati adong nasosahat dope Omma gukkud jojo nami tuhita saluhuna lumobi tuhuriani tuhatta pendeta resort sudi perhalado nang suangsoni akka sesi seksi nadong di huriat tahun ra udur mahita tualaman gedung pertemuan umum sahala martua Bogor lahu majalo adat pasahaton adak naguk ima tuhorong ni hula-hula nami raja Sitorus Tuhatta na mangaramuti ita, Tuhatta masu ita, maulati gudang ma atas nama keluarga besar si Hombing. Butima pinasaha ma tuamatta parhalado manguduti akka ulota. Jadi mulai tema di keluarga ni amang hala si Hombing pasat kami mamuse tu keluarga si Torus dungian non sambil mar foto-foto nggak selesai diundak kami mah sudah keluarga tujolo asaro anon aka ruasta lau memberikan ucapan selamat pasat kami mah tu keluarga si Torus.
Salam. Na benar sangapan amang paditanami dohot inatta. Na benar sangapan pihamu sude parhaladu ni huriatta. Na benar sangapan dihamu kana posebulung guru sekolah minggu. Na benar sangapan anggota kor guru sekolah minggu. Noeng pe siak kami songon suhut perburu mandok mula tegurang do tu amang paditanami dohot salahut na hamu parhaladu ni huriatta. Naung madalat tu dohot denggan proses pamasu-masuon parbogason ni boru nami dohot heranami siobing. Sanggia matuhatta natoktong mamasuk-masuk amu amang do diamuk keparado nami asalam marbungaran hatan itu hatta di 2 tahun di huriatta suak songni nang di sekitar di huriat tahun amang inang dihamu sudina hormati kami duk sidung acara sebagai huriat tahun obar songono dokon ni perburuan nami para anak king mereka siobing asarapak kita lau tu gedung itu salah tua do salah tua na pinatupa ni raja ni perburuan nami na yang majalo adat nagok soksonina pasahaton adat muse tu perburuan nami langsung urut tu si minum air tio-tio mangan di nalas dohot pasahaton menjalo adat nagok na hobar tu si marhiteo na manginang pasahaton nami donang udangan nami tu hula-hula nami jadi sinaga pakatulang nami tangga para takas suboto kamar gadia hula-hula namion ba sahata ma ya hamu hula-hula nami do tulang nami sok-songoni hamu dunga tubuh nami boru nami dunga sahuta ale-ale asarapak mahita tu gedung na pinatupa ni raja perburuan nami raja siabing ima di gedung sahala tua mulai ata manito hata mulai ata manita suri lumubi di hamu mulai ata mari amang padita nami nang aka parhalado saya itu hatama nama masuk-masuk kita saluna butima. Amin. Molodung saya marpoto anon hupangido kami ma anon ma dilanjut tu marpoto marsalam-salaman majeta rak mangideo meta dan buku nyanyian HKBP nomor 141 Tuhan Allah besertamu. Sudah akan natoras do keluarga ipangido kami ma tujuh anom ma dilanjutkan nomor foto-foto adong do peratiki